Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back with me Ahmad Dihya. Ya, pada kali ini kita akan membahas tentang suatu materi pronunciation. Pronunciation-nya yaitu tentang vowel. Vowel adalah speech sound made without closing their passage in the mouth or throat. Jadi dalam kamus Longman itu vowel berarti bunyi ucapan yang dibuat tanpa menutup saluran udara di mulut ataupun tenggorokan. Nah, kalau misalnya lebih gampangnya itu kalau vowel itu dalam bahasa Indonesianya huruf vokal lah. Slide selanjutnya itu di sini the phonetic symbols of vowel are. Nah, ini adalah simbol-simbol fonetik dari vowel, dari huruf vokalnya. Mungkin teman-teman ini sangat asing sekali sih dengan simbol-simbol macam seperti ini. Ada yang simbolnya A seperti biasa, ini apa ini I, dan lain sebagainya gitu. Nah, ada beberapa simbol juga yang asing lah yang baru kita lihat atau teman-teman lihat gitu. Nah, kalau yang pertama itu ini sesuai dengan yang huruf di bahasa Indonesia itu A, tetap A. Dan ini apa sih ini? Ini seperti huruf V terbalik atau seperti apa ya? Kayak segitiga tanpa ada garis lurus di bawahnya gitu. Nah, ini juga A. Jadi apa sih yang membedakan dari keduanya tersebut? Nanti kita bahas di contoh-contohnya gitu. Nah, ini juga. Ini I dan ini juga I. Ini sama lagi. Ada kayak pasangan-pasangan fonetik simbol di sini. Tadi A sama A, ini I sama I. Dan ini U, ini juga U. Nah, E juga ini. Nah, ini E, huruf 3, huruf 3-nya terbalik. Yang 3 itu sebenarnya biasanya menghadap ke kiri ya. Nah, sekarang menghadapnya ke kanan. Karena mungkin lebih baik atau gimana gitu, nggak paham saya gitu juga. Nanti kita bahas gitu. Nah, selanjutnya lagi itu ada E. E ini gabungan dari A sama E. Nah, ini dibacanya E, simbolnya yang kayak gini. Nah, terus juga ada O, ini O. O-nya nggak nyambung, kayak Pak C. Jadi nggak tertutup gitu O-nya. Terus selanjutnya ini E terbalik. Ini E terbalik di sini itu simbol vowelnya disebut E. Terus yang terakhir itu ini hampir mirip dengan simbol E, tapi ada kayak garis panjang di sininya setelahnya itu. Nah, ini dibacanya R. Ya, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Mulai dulu dari yang pertama sama yang kedua. Kan tadi kan berpasang-pasangan nih ya. Jadi apa yang membedakan ini sama A, ini juga A? Apa sih bedanya? Jadi yang membedakan itu panjang pendeknya. Kalau ini huruf vowel ini dibacanya A-nya lebih panjang, A, dan ini itu A. Bisa dilihat dari contohnya itu di sini ada 3 contoh. Yang pertama itu father. Father. Nah, A-nya lebih panjang. Terus car, box. Nah, selanjutnya ini A yang lebih pendek. Dibacanya cup, but, not. Nah, sudah bisa dilihat kan apa perbedaan dari kedua fonetik simbol di sini. Yang pengucapannya sama saja A, tapi yang berbeda itu panjang pendeknya. Karena panjang pendeknya dari suatu kata itu nanti membedakan suatu makna juga. Kayak seperti dalam bahasa Arab juga. Nah, selanjutnya itu ada lagi yang berpasangan lagi I. Nah, mungkin kalian berpikir juga, ini pasti I-nya ada yang I yang panjang, ada yang I pendek. Nah, itu betul sekali ya. I yang panjang kira-kira yang mana coba? Kalian mesti berpikirnya I yang panjang itu yang ini, yang kapital. Sedangkan ini I yang pendek. Tapi pikiran kalian itu benar-benar berbeda. Jadi maksudnya berbeda di sini itu I yang panjang itu malah I yang huruf pendeknya. Yang bukan bentuk kapital. Sedangkan yang I pendeknya itu yang bentuk kapitalnya. Kalau dalam vowel, dalam bahasa Inggris gitu. Nah, ini I, nah ininya I.
Contohnya sea, bee, beach. Nah, ini hit, beat, sama did. Nah, ini kan biasanya yang paling sering membahayakan kalau misalnya kita nggak tahu apa bedanya pengucapannya. Ada lagi kan namanya beach. Nanti kita itu mau ngomongnya mau pergi ke pantai nanti mempunyai makna yang lain. Saya ingin pergi ke pantai gitu. Kalian ngomongnya I want go to beach, bukan I want go to the beach. Nah, kalau misalnya mau pergi ke pantai itu I want go to the beach. Sedangkan beach yang satunya itu mungkin sesuatu yang tidak pantas atau kata-kata umpatan lah. Nah, jadi makanya hati-hati, kita harus mengetahui apa perbedaannya panjang pendeknya suatu kata karena nanti maknanya juga berbeda juga. Ya, lanjut. Ya, di sini itu ada pasangan lagi yang lainnya. Pasangan yang lainnya itu yaitu huruf vowel tentang U. Ini sama saja ya. U ini U, ini juga U. Yang membedakan ini U disebutnya seperti biasa, sedangkan U ini disebutnya kalau misalnya kalian ingin tahu itu U-nya seperti kita sambil senyum gitu, sambil kita senyum mulutnya. U. Nah, ini dibacanya tu seperti biasa, food, do. Nah, ini put, a book, food. Nah, punya berbeda, kelihatan sekali pengucapannya. Ya mestinya sih kalian yang biasa senyum ke cewek atau apa gitu, pasti kalian bisa lah ngomong tersenyum seperti ini, put, book, food, kalian bakal lebih bagus gitu. Ya, selanjutnya itu ada E. Di sini beda banget dengan E pada umumnya atau huruf di bahasa Indonesia gitu, vowelnya. Nah, kalau di sini tuh yang pertama bentuknya itu kayak huruf 3. Huruf 3 yang tadi saya sempat bahas, yang pas pertama itu hadapnya ke kiri nih kebalikannya. Nah, terus selanjutnya itu E-nya itu gabungan dari huruf A sama E. Nah, ini dibaca E juga. Nah, yang pertama ini E-nya E biasa. Contohnya itu bed, sama get. Nah, terus yang satunya ini termasuknya lebih susah ketimbang E yang sebelumnya gitu. E ini kita harus mengucapinnya dengan benar-benar mangap gitu. E, E. Mungkin kalian aneh gitu melihat saya kayak gitu. Padahal ini pengucapan yang sebenarnya itu seperti itu. Pengucapan dari E ini. Ini pengucapannya E. Jadi bukan cat lagi nih tuh, cat. Pakainya E-nya mangap banget. Bad. It's too bad. Mad. I mad at you. Nah, ini benar-benar mangap huruf bentuk A-nya gitu. Yang A tulisannya sih A, tapi kalau di fonetik simbolnya kalau kita cari di buku Longman-nya itu nanti nemunya tulisannya seperti ini. Nah, seperti ini. Itu dibacanya E. Jadinya mad. Nah, seperti itu istinya. Ya, tadi kita itu membahas tentang 8 fonetik simbol dan 3 sisanya itu nanti kita lanjutkan penjelasannya di vowel part 2 di video yang selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Thank you for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.